Mercedes-Benz, merek premium yang mungkin udah nggak asing lagi bagi sebagian besar orang Indonesia. Ya, kalau kita bicara zaman dulu nih, Mercedes-Benz itu identik banget sama mobil-mobil sedannya. Tapi sekarang mereka juga punya banyak banget line up mobil SUV di tanah air. Nggak cuman SUV biasa aja, tapi ada juga beberapa SUV yang punya bentuk coupe layaknya mobil sedan. Salah satunya adalah Mercedes-Benz GLE 450 Coupe generasi terbaru. Nah, mungkin sebagian dari kalian masih bingung nih, apa sih bedanya GLE yang biasa, yang SUV dengan GLE Coupe ini? Perbedaan pertama yang paling jelas terlihat banget sih kalau lewat kasat mata ya, itu di bagian belakangnya, desain pilar C-nya. Kalau di GLE biasa, dia itu kan tegak, gagah ya, lurus kotak gitu. Di GLE Coupe, dia ini agak lebih landai, melengkung, ya layaknya mobil coupe di sedan gitu ya. Nggak cuman desain ininya aja, desain pilar C-nya yang lebih landai, desain lampunya juga biasanya jadi pembeda tuh. Di yang versi coupe-nya ini dia lebih sipit, lebih ramping. Ya tentu buat biar serasi ya antara desain lampu dan juga desain pilar C-nya. Nah, balik lagi ke GLE Coupe. Dia ini pakai trim body dari AMG Line. Mungkin sebagian dari kalian juga bingung nih, apa sih bedanya AMG Line, Avantgarde, atau Progressive Line? Pertama, kalau di AMG Line itu, yang paling berbeda adalah desain grillnya. Jadi kalau di Progressive Line, dia desain grillnya itu palang 2. Nah, kalau di AMG Line ini, dia itu palang 1 dengan tetap logo Mercy yang besar banget di bagian tengah. Lalu perbedaan lainnya itu ada pada bagian bumper depannya. Kalau di Progressive Line, dia biasanya cenderung lebih simpel, nggak banyak lekukan. Di AMG Line dia ini kelihatan lebih stylish, lebih dinamis. Bumpernya juga ini kayak buat downforce gitu ya di Formula One. Ini juga fungsinya buat aerodinamis. Di sini juga ada list chrome yang mewah. Dan yang keren lagi di sini tuh ada aliran udara. Jadi buat memecah udara gitu ya, buat ke samping nanti tembus di bagian sampingnya sini. Secara keseluruhan di bagian grill depannya ini juga berbeda sama GLE Coupe yang sebelumnya. Kalau di yang sebelumnya dia itu desain grill sininya tuh lebih tipis, nggak setebal ini. Di sini dia lebih tebal dengan ada aksen silver di bagian atas. Lalu di sini juga ada banyak berlian-berlian yang kesannya mewah banget. Untuk di bagian bawah juga ada aksen-aksen chrome yang ya ini sih menurut gue jadi kesan banget SUV premium ya. Lalu untuk lampu depannya dia tetap pakai multi beam LED. Ini ada garis 2 khas lampu-lampu dari Mercedes-Benz yang terbaru. Dia ini juga punya fitur yang sangat menarik. Dia jadi bisa menyesuaikan antara kebutuhan kita gitu ya dengan kondisi lalu lintas yang ada di depan. Jadi nyalanya seberapa, arahnya gimana, ini bisa menyesuaikan. Sekarang kita geser ke sisi samping dari GLE Coupe ini. Kalau di GLE biasa itu kan dia ciri khasnya di SUV itu ada roof rail. Nah kalau di GLE Coupe dia itu nggak ada roof rail ya, jadi lebih polos aja ya karena bagian belakang itu kan dia landai pilar C-nya. Lalu juga di bagian bawah sini tuh ada footstep. Ini yang berguna buat membantu kita kalau mau naik ke dalam. Jadi kita nggak perlu takut jatuh, kita cukup naik sini lalu masuk ke dalam. Untuk velgnya dia pakai ring 20 inci. Ini desainnya desain palang 5 khas bintang-bintang Mercedes-Benz gitu ya. Pakai warnanya ini abu-abu, ini juga keren banget. Lalu untuk desainnya ini juga dia unik. Karena di sini tuh garis-garisnya beda. Jadi kalau dia di sini ada lekukan ya, di sini tuh nggak ada polos. Di sini juga ada, di sini polos. Ini juga sama. Ini pakai bannya itu 21550 dan kelihatan tebel banget ya. Jadi keren tapi tetap stylish. Nah, bagian belakang dari GLE Coupe ini bisa dibilang jadi salah satu bagian yang paling gue suka dari mobil ini. Desainnya itu kelihatan mewah, stylish. Nah kalau di sini dia lebih simple, nggak banyak aneh-aneh. Dia merah polos. Ini juga udah full LED. Di bagian bawahnya sini baru ada aksen buat lampu sein. Lalu di bagian bawahnya juga ada diffuser yang ini keren banget. Jadi kayak ala-ala mobil F1. Ada aksen chrome tetap dengan 2 buah knalpotnya di sisi kanan kiri ini. Bicara soal bagasi nih, mungkin sebagian dari kalian bingung nih, gimana sih cara buka bagasi dari GLE Coupe? Karena kalau mobil biasa itu kan atau yang SUV biasanya ada di sini ya buat bukaannya atau di bawah sini. Untuk di mobil ini tuh bukaannya yang pertama di logonya ini dipencet ke dalam atau bisa juga pakai sensor kaki.
Dia respon bukanya juga cepat. Lalu di sini untuk bagasinya juga gede banget. Ini ada sekat buat keamanan ya kalau kita parkir, jadi nggak usah khawatir naruh naruh barang di bagasi. Ini bisa dilipat, bisa dicopot, bisa juga dipasang seperti ini. Untuk bahannya juga dia itu keras, jadi naruh barang yang nggak terlalu berat sih di sini masih aman. Bagasinya sendiri ini lebar banget, mungkin 2 koper yang berukuran sangat besar masih bisa, atau koper medium ini bisa 4-5 sih, ini lega banget ya. Di bawahnya juga ada buat penyimpanan toolkits, lalu juga ada buat space saver. Untuk nutupnya bisa melalui di sini atau sensor kaki lagi. Sekarang kita masuk ke bagian dalam dari GLE Coupe ini. Di bagian dalam ini dia udah pakai desain dashboard terbaru khas SUV Mercedes-Benz. Dia jauh lebih keren, jauh lebih modern, dan juga pasti jauh lebih stylish dan mewah. Di depan sini ada layar yang berukuran sangat besar dan panjang. Ini gabungan antara klaster instrumen di depan sini, di sebelah kanan, lalu di sebelah kirinya ada layar buat hiburan atau informasi-informasi tentang mobil. Lalu untuk bagian dalam ini ada beberapa aksen-aksen chrome atau silver ya, seperti di bagian pintu, lalu di bagian dashboard sini yang sangat panjang. Nah, ada juga pastinya ini udah jadi ciri khas dari mobil-mobil Mercedes-Benz, yaitu ambient light, baik di bagian dashboard, door trim, sampai di konsol tengah. Salah satu hal lagi yang jadi ciri khas nih dari mobil SUV Mercedes-Benz yaitu adanya pegangan tangan ini nih. Ini jadi kelihatan keren banget ya, kayak gagah banget gitu khas Mercedes-Benz-nya. Untuk kisi AC-nya ini juga beda nih antara varian EMG Line dan varian Progressive Line. Kalau di Progressive Line itu dia desain AC-nya bulat gitu ya, kayak kincir gitu. Di sini tuh kotak. Untungnya karena dia ini ada aksen chrome-nya dan juga ada ambient light, jadi tetap kelihatan mewahnya sih. Nah, untuk posisi duduknya, GLE Coupe ini juga terbilang nyaman ya dan ergonomis. Artinya kita bisa dengan mudah mengatur segala hal yang ada di tengah sini. Lalu juga di bagian tengah ini nggak sulit sama sekali. Posisi duduknya, visibilitasnya juga lumayan jelas untuk ke depan ataupun ke samping. Nah, untuk duduknya ini, posisi duduknya bisa diatur secara otomatis tentunya di bagian pintu sini dengan pengaturan yang sangat lengkap banget, mulai dari ketinggian, lalu reclining, maju mundur, sampai dengan pengaturan headrest. Nggak cuma joknya aja yang bisa diatur secara otomatis, setirnya juga bisa diatur secara otomatis, baik itu tilt atau teleskopik. Jadi ya ini mempermudahkan banget sih kalau kita lagi nyetir, apalagi mau off-road gitu kan, nggak perlu ribet tarik lalu maju mundurin, ini tinggal diatur aja secara elektrik. Lalu di konsol tengah ini dia ada trackpad yang cukup besar nih ya. Ini buat mengatur layar monitor di depan. Jadi kita bisa mengatur dari sini. Ini juga responsnya juga cukup baik ya, nggak susah gitu. Dan di sampingnya juga ada buat volume audio yang bisa digedein besarin, lalu ada tombol shortcut buat ke navigasi, radio, telepon, sampai ke untuk memilih mode berkendara. Nah, yang keren itu tombol di bagian sini. Ini tuh fungsinya buat naik turunin mobil. Jadi kalau kita misalnya nih mau off-road gitu ya udah tinggal kita naikin aja di sini. Tekan terus, nanti dia secara otomatis tuh perlahan akan naik. Atau juga misalnya kita mau masuk nih, mau penumpang masuk gitu ya kan, kalau terlalu tinggi tuh agak ribet buat masuknya. Tinggal kita turunin aja. Ya ini jadi mempermudah sih, kita nggak usah repot buat manjat-manjat naik gitu ya. Ini keren. Lalu dia pengaturan buat layar ini bisa lewat di sini, trackpad, bisa lewat di setir, dan bisa juga lewat perintah suara, yaitu Hey Mercedes. Untuk perintah suaranya itu kita bisa mengoperasikan beberapa hal seperti ambient light, atau juga menaikkan AC, menyalakan AC, mematikan AC, menyetel musik. Contohnya seperti ini. Hey Mercedes. Hey Mercedes. Change ambient light to blue. Nah, warnanya langsung berubah jadi biru. Selain itu, mobil ini juga udah dilengkapi dengan pastinya ini panoramic sunroof yang berukuran sangat besar banget. Ini bisa ditutup secara otomatis atau dibuka secara otomatis, dan dia juga bisa tilt atau dibuka full seperti ini, buka full.
Ini pastinya akan menambah kesan lapang banget sih dari GLE Coupe ini. Kalau tadi gue udah jelasin posisi duduk di bagian depan, sekarang gue mau ngasih tahu nih, gimana sih kalau sebuah SUV coupe itu posisi duduk belakangnya apakah sempit, lalu kepalanya terbatas atau enggak. Nah, setelah gue rasain duduk di bagian belakang dari GLE Coupe ini, ternyata dia tuh lega banget. Dan yang gue suka, posisi duduknya dia tuh untuk bagian belakang kita nih, bagian pantat belakang tuh dia agak rendah. Jadi enak sih, kayak ini juga tersangga dan ruang kepala tuh lega banget. Ruang kaki apalagi gede banget. Ini posisi duduk gua tadi di depan, ini masih banyak banget ruangnya. Tadi juga ada hal yang terlupa yang gua belum jelasin, yaitu untuk audionya dari GLE Coupe ini sudah menggunakan Burmester. Jadi kalau untuk kualitas suara sih udah pasti ini enak banget ya, ngebassnya tuh enak banget. Oke, sekarang kita lihat mesin dari GLE Coupe ini. Paling jelas terlihat mesinnya gede banget ya, karena dia menggunakan mesin bensin 6 silinder berkapasitas 3000 cc. Dia juga ditopang dengan turbocharger. Tenaganya mencapai 367 HP dan torsinya itu 500 Nm. Mesin ini juga didukung dengan sistem EQ Boost yang akan bekerja untuk memisahkan antara kebutuhan listrik di dalam mobil. Jadi mesin nggak akan bekerja berat karena kelistrikannya akan dipenuhi oleh si baterai EQ Boost itu yang berukuran 48 volt. Dia juga akan memberikan tenaga tambahan sekitar 20 HP dan torsi tambahan 250 Nm. Dengan adanya EQ Boost ini juga mobil ini jadi responsif banget, apalagi kalau buat start awal gitu di kemacetan. Jadi nggak perlu injak pedal gas dalam-dalam, cukup ditoel aja, dia udah langsung maju. Mesin bensin 6 silindernya ini dan juga EQ Boost itu dikombinasikan dengan sistem transmisi 9G-tronic 9 percepatan dan sistem penggerak 4 roda karena dia ini 4matic. Jadi sangat memadai buat digunakan di medan off-road atau juga di jalan biasa. Jadi itu tadi first impression gue terhadap Mercedes-Benz GLE 450 Coupe AMG Line. Buat kalian yang mau tahu berapa sih harga mobil ini? Di Indonesia mobil ini dibanderol dengan harga 1,9 miliar rupiah off the road. Ya, mobil ini bisa jadi pilihan buat Anda yang mau cari mobil SUV dengan tampilan stylish, dinamis, tapi tetap bisa diandalkan untuk berpergian ke jalan-jalan yang mungkin sedikit rusak. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe YouTube channel Kumparan, komentar di kolom komentar, serta saksikan terus video otomotif lainnya di YouTube channel Kumparan. Sampai jumpa!